Salam, selamat malam, Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program SPMAB PKLU GPIB Membaca Alkitab Bersama. Nama saya Ibu Lasma Silitoma Napitupulu, anggota PKLU GPIB Haris Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan di gelap cahaya, dalam gelap ancaman dan bahaya, tolonglah Tuhan. Datangnya Tuhan, datang memerangi, ombak dan badai yang melanda kami. Jika maut rohani dan jasmani, Allah perisai. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini untuk membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yesaya 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Namun sekarang dengarlah hai Yakub hamba-Ku, dan hai Israel yang telah Kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah Kupilih. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, Aku milik Tuhan, yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang lainnya menuliskan pada tangannya bagi Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain Aku. Siapakah seperti Aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal ini kepadamu? Kamulah saksi-saksiku, adalah ilah selain Aku. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang Ku kenal. Renungan dari SB hari ini berjudul
Siapakah seperti Allah kita? Dengan fokus pada ayat 7a, siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Kata beriman dapat berarti percaya kepada Allah. Maksudnya adalah Allah yang dikenal dan dipercaya sebagai Sang Pencipta. Percaya kepada Allah melalui apa yang nyata dalam dunia ini, seperti cakrawala, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, dan lain sebagainya. Allah yang kita kenal melalui perwartaan para nabi yang tertulis dalam Alkitab. Allah yang kita kenal dan kita sembah adalah Allah nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang selalu aktif dalam dunia ciptaannya dan Allah yang mau hadir dalam hidup manusia. Nabi Yesaya ternyata sudah mewartakan hal itu kepada umat Israel sedang berada dalam pembuangan di Babilonia. Yesaya mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah leluhur Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah akan melakukan apa saja demi kenyamanan dan keselamatan umat Israel. Yesaya menyampaikan kepada umat Israel bahwa dialah Allah yang telah menyelamatkan Israel dan tidak ada Allah lain. Allah Israel adalah Allah yang sudah hadir sejak dahulu dan yang akan datang. Itu artinya Allah yang disembah Israel adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dan janji keselamatan bagi umatnya pun tidak pernah dilupakan. Allah yang setia akan janjinya kepada umat kepunyaannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati sekaligus menjadi fakta bahwa tidak ada Allah seperti Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang tidak ada duanya, karena Allah kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita, tidak seperti patung para dewa yang hanya diam di satu tempat dan tidak dapat berbicara. Sentosa, damai sejati bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Marilah kita berdoa. Doa penutup. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam membaca firman-Mu dan renungannya. Kami berdoa semoga anggota PKLU semuanya dalam keadaan sehat dan diberi hikmat dan kebijaksanaan dan tetap semangat dalam berkarya dan kebenaran. Amin. Demikianlah perjumpaan pada malam hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.